Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di Hamim Channel dalam program Al-Quran Revolution. Kali ini saya Arya Dekan. Tentunya kita telah kedatangan tamu atau yang menjadi narasumber kita pada kesempatan ini, yang tentunya bisa memberikan kita motivasi dan juga berbagi pengalaman dan juga pemikiran. Karena baru-baru ini narasumber kita telah menyelesaikan ujian tutup dalam program Magister Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Langsung saja saya menyapanya. Selamat datang kepada Saudara Kemuda Sutriawal SAG MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Iya. Tentunya atas pencapaian yang telah berada di posisi saat ini merupakan suatu kebahagiaan dan juga memotivasi kepada teman-teman dan juga pemirsa semuanya, khususnya kepada kita yang masih menempuh pendidikan. Berbicara tentang penelitian yang kemarin diangkat sewaktu tesis di program magister, yaitu Al-Fard dalam Al-Quran. Judulnya itu adalah Al-Fardu dalam kitab Sofwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Ya. Fardu dalam kitab Sofwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Saya ingin mengetahui dan juga mungkin pemirsa ingin mengetahui mengapa Kakanda memilih fardu. Ya, Al-Fardu. Al-Fardu. Ya. Oke, jadi saya kira yang pertama kenapa saya memilih kata ini Al-Fardu dalam Al-Quran, karena yang pertamanya kita lihat bahwa kata ini belum pernah diteliti sebelumnya. Iya. Oke, apalagi objek kajiannya ini ada dalam tafsir Sofwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa semua kata di dalam Al-Quran itu bagus untuk dikaji. Salah satunya adalah Al-Fardu ini. Al-Fardu, iya. Al-Fardu, ya. Iya, jadi salah satu hal yang menarik untuk mengkaji kata Al-Fardu karena sebelumnya masih kurang yang mengkaji. Ya, bahkan saya cari-cari di Google, belum ada yang pernah teliti sebelumnya. Oh iya. Ya. Kemudian itu tadi bahwa semua kata dalam Al-Quran itu ada keistimewaannya. Bahkan kalau kita ketahui fardu itu secara umum didengar orang bahwa fardu itu berarti kewajiban, kan? Kewajiban. Ya, kewajiban. Tapi ternyata setelah diteliti atau dilihat dalam Al-Quran, makna atau hakikat fardu itu sebenarnya bukan hanya kewajiban saja. Iya. Nanti kita bicarakan. Oh iya. Ya. Ini hal yang menarik ini. Ya. Ya. Berbicara tentang penelitian yang mengangkat Al-Fardu di dalam kitab Sofwatut Tafasir. Ya. Mengapa Kakanda memilih kitab Sofwatut Tafasir? Ya, oke. Jadi kenapa saya memilih kitab Sofwatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni ini? Iya. Karena yang pertama, dalam tafsir ini tuh menyajikan rangkuman dan penjelasan dari tafsir-tafsir klasik. Nah, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua itu penafsiran Muhammad Ali As-Sabuni ini itu menyederhanakan penafsiran sehingga mudah untuk dicerna. Iya. Kemudian, yang ketiga adalah Muhammad Ali As-Sabuni ini adalah ulama yang modern dan tentunya peka dan kaya terhadap
tantangan zaman sekarang ini. Iya. Jadi itu kenapa saya memilih Sohfatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, karena dan itu juga saya cantumkan di latar belakangnya. Latar belakang. Iya. Jadi kitab Sohfatut Tafasir ini satu kitab yang mungkin pemikirannya relevan. Ya, relevan dengan tantangan zaman. Tantangan Karena zaman. ini Muhammad Ali As-Sabuni termasuk ulama yang modern. Oh iya, Ya. pemikiran modern ya. Maka modern. Dia menggabungkan klasik dan modern. Modern. Iya. Iya. Kita langsung ke pemaknaan al-fardu, yakni menurut Ali As-Sabuni dalam kitabnya, bagaimana pemaknaan kata al-fardu itu? Ya. Al-fardu. Oke, jadi dalam kitab Sohfatut Tafasir karya Muhammad Ali As-Sabuni ini, setelah kita melihat bahwa tadi kan saya katakan fardu itu bukan hanya berarti kewajiban. Iya. Bukan berarti kewajiban. Ternyata dalam Al-Quran itu fardu memiliki beragam makna. Iya. Yang pertama, dalam Al-Quran itu kadang dikatakan kata fardu dan derivasinya itu banyak maknanya. Iya. Bisa berarti menetapkan atau membolehkan, begitu juga atau melazimkan. Iya. Itu contohnya dalam ayat tentang haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuq. Bahwa kata fardu ini diartikan dan qad faradallahu lakum. Iya. Oke, bahwa al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada. Oke, faman farada. Artinya barang siapa yang telah menetapkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuq. Bahwa janganlah dia membuat suatu hal-hal yang tidak baik. Ya, gitu. Kemudian kadang juga berarti membolehkan, bermakna abaha. Itu dijelaskan dalam kitab Sohfatut Tafasir. Abaha, membolehkan atau mengizinkan, menetapkan. Oke, itu. Ya. Jadi al-fardu itu dalam kitab Sohfatut Tafasir karya Ali As-Sabuni bukan hanya bermakna kewajiban. Ya, bukan. Bukan hanya bermakna kewajiban. Menetapkan, membolehkan. Ada juga ijab, seperti mewajibkan. Yang sebagaimana umum diketahui oleh orang. Iya. Itu mungkin Simple mau. Tadi beberapa penjelasan tentang makna al-fardu dalam kitab Sohfatut Tafasir karya Imam Ali As-Sabuni yang tentunya sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh saudara kita yang telah mengurai beberapa makna dan juga derivasinya. Mungkin Kakanda terakhir untuk pesan-pesan dan juga motivasi kepada teman-teman dan juga pemirsa untuk bagaimana selanjutnya, perkembangan selanjutnya. Oke, jadi ini pesan kesan ya, motivasi. Iya, pesan-pesan. Oke. Jadi yang menjadi prinsip saya dan yang menjadi saya selalu jadikan patokan, ada pepatah Arab yang mengatakan la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Artinya adalah janganlah engkau menunda apa yang bisa kamu kerjakan hari ini sampai besok. Artinya adalah ketika ada suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini, maka pada saat itu kerjakanlah. Jangan mengatakan nanti besok atau nanti minggu depan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan hari ini, maka kerjakan. Jangan sampai menunda. Karena sungguh banyak orang-orang yang menyesal karena sikap yang selalu menunda-nunda. Jadi itu menjadi patokan saya. Kemudian yang kedua, tentunya Al-Quran juga berpesan bahwa setelah melaksanakan suatu pekerjaan, maka pindahlah ke pekerjaan yang lain. Mestinya setelah selesai pekerjaan ini, satu pekerjaan, maka beralihlah ke pekerjaan lain. Jangan mengatakan sudah selesai, tapi mesti berlanjut terus untuk dikembangkan. Oke, saya kira itu. Ya, mungkin untuk teman-teman dan juga pemirsa, itulah
pesan dan juga motivasi untuk kita semua bahwasanya kita jangan menunda suatu pekerjaan, suatu keinginan yang mestinya kita dapat selesaikan hari ini, namun kita ingin menunda untuk hari esok, tetapi kerjakanlah, selesaikanlah hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Kanda Sutriawal Sama-sama. atas kesempatannya dan kebersamaannya di Al-Quran Revolution hari ini. Saya Arya Dekan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Al-Quran Revolution rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.